Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang keterkaitan TARL dengan karakteristik peserta didik untuk memenuhi mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Saya Mamila Putri Hapsari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Sebelum kita membahas tentang keterkaitan TARL dengan karakteristik peserta didik, saya akan membahas lebih dahulu teori yang disampaikan oleh Syahrian, bahwa guru perlu untuk memahami bahwa setiap peserta didik terlahir dengan keadaan beragam karakteristik dan keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, kebutuhan belajar mereka tentu saja harus bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Selain itu, otak manusia menyukai tantangan, tetapi hanya jika tantangan tersebut memiliki tingkat kesulitan yang optimal. Bagaimana artinya? Jika masalah yang dikerjakan terlalu mudah, maka peserta didik akan mudah merasa bosan dan pikirannya menjadi kurang terlatih. Namun, jika masalah yang dikerjakan terlalu sulit, peserta didik bisa kehilangan minat dan motivasinya dalam belajar. Masalah yang baik adalah masalah yang berada sedikit di atas kemampuan peserta didik, tidak mudah dan tidak terlalu sulit. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka diperlukan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. TARL merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Inilah yang menjadi TARL berbeda dari pendekatan biasanya. TARL dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan kemampuan yang selama ini terjadi di dalam kelas. Pendekatan ini dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Setiap fase ataupun tingkat kemampuan mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. TARL memiliki kaitan yang erat dengan minat dan hasil belajar peserta didik. Implementasi TARL menuntut guru untuk mengidentifikasi minat dan hasil belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik. Hasil asesmen ini akan digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam rangka meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik, TARL memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran mereka dengan cara yang menginspirasi, memotivasi, dan memperkaya pengalaman belajar, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, serta dapat meningkatkan minat dan hasil belajar mereka. Ketika melakukan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, tidak berarti guru harus menyusun beberapa modul ajar atau RPP untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda. Guru cukup menyusun satu modul ajar atau RPP dengan kegiatan pembelajaran yang dilengkapi petunjuk penyesuaian terhadap tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Dalam melakukan TARL, guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. TARL menekankan guru untuk memberikan peserta didik perlakuan yang berbeda agar kemampuan dan minat belajar peserta didik dapat berkembang sesuai tingkat perkembangan masing-masing. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan penyesuaian aspek-aspek seperti ruang lingkup atau konten materi pembelajaran, proses pembelajaran, produk hasil belajar, dan kondisi lingkungan belajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.